Apa tadi? Ya dihukum seberat-beratnya, karena ini udah kejahatan yang sadis. Karena adik saya dalam kondisi hamil. Hamil berapa bulan? 2 bulan. Seorang perempuan sedang hamil, dianiaya dengan begitu kejamnya. Itu bukan bukan manusia lagi, iblis itu. Oke, makasih Mas. Ketangkep di mana? Mana? Iya. Udah kenal? Sama Bu Jati kenal? Iya. Sama suaminya? Iya. Bapaknya? Iya. Kenal? Jadi pada siang hari ini kami dari Polres Malang melakukan konferensi pers pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian kepada korban, di mana pengungkapan ini dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Malang dan juga dibantu oleh dari rekan-rekan dari Polsek Pakis Polres Malang. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, kronologis kejadiannya bahwa pada hari pertama Lebaran, tepatnya pada tanggal 13 Mei 2021 yang lalu, yaitu sekitar pukul 07.30 WIB, kami mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kebetulan itu juga dari beberapa teman media melaporkan WA kepada saya langsung bahwa telah terjadinya suatu kejadian pencurian dengan kekerasan di wilayah Dusun Sekarpuro, Kecamatan Pakis, di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis. Kemudian setelah itu anggota lapangan dipimpin oleh Pak Kapolsek dan Pak Kasat Reskrim mendatangi tempat kejadian perkara di rumah tersebut, dan memang benar ditemukan bahwa ada seorang wanita yang kira-kira berumur sekitar 25 tahun dalam keadaan penuh luka-luka dan dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebuah rumah. Dan kemudian dari hasil interogasi dan penyelidikan terhadap lingkungan sekitar ditemukan fakta bahwa ada sebuah sepeda motor yang telah hilang dari rumah tersebut dan diperkirakan dibawa kabur oleh si tersangka ini. Nah, kemudian kami dari Polres Malang mulai melakukan upaya-upaya penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dari kejahatan ini. Kemudian setelah kira-kira waktu 2 hari, akhirnya kami sudah mendapatkan titik terang siapa pelaku dari kejahatan ini, dan akhirnya kita tanggal 17 Mei 2021 dari anggota Satreskrim dan juga dari anggota Polsek Pakis telah berhasil mengidentifikasi dari pelaku kejahatan ini, dan kemudian telah melakukan penangkapan dari si pelaku ini di rumah kakeknya, ya, di rumah kakeknya di Kangenan di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura. Kemudian setelah dari hasil dari pemeriksaan kepada tersangka dan juga terhadap saksi-saksi, jadi kita temukan fakta bahwa pada saat pagi hari itu si tersangka ini yang kebetulan tinggalnya tidak jauh dari rumah si korban, di sebuah ruko-ruko yang sekaligus itu adalah tempat potong rambut, ya, tempat potong rambut. Jadi pekerjaan tersangka ini adalah tukang cukur. Kemudian pada pagi hari itu dia melihat bahwa keluarga korban, mulai dari suami dan juga ayahnya, itu berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Tapi si tersangka juga mengetahui bahwa di dalam rumah masih ada si korban, Ibu Udiati ini, yang tidak ikut sholat karena menunggui anaknya yang masih dalam keadaan tidur. Nah, kemudian si tersangka muncul niatnya pada saat itu untuk mengambil harta kekayaan milik korban ataupun dari rumah korban, mulai dari sepeda motor, handphone, dan barang-barang berharga lainnya yang ditemukan pada saat tersangka nanti akan masuk ke dalam rumah si korban. Akhirnya si tersangka masuk ke rumah korban
masuk lewat pintu garasi, cukup mudah untuk dibuka. Kemudian setelah itu si tersangka ini langsung melihat ada 2 buah sepeda motor. Itu sepeda motor yang pertama adalah sepeda motor Honda Beat ini. Kemudian posisi kunci juga sudah ada di stop kontak. Kemudian juga ada 1 motor lagi, sepeda motor laki-laki CBR yang juga di tempat kejadian perkara ini. Tapi si tersangka kemudian memilih untuk tetap masuk ke rumah untuk mencari harta lainnya seperti handphone, uang, dan lain sebagainya. Nah, pada saat masuk ke dalam rumah inilah si tersangka menyadari bahwa si korban ini mengetahui masuknya tersangka. Tersangka melihat korban bersembunyi di balik pintu dan kemudian juga menatap ke arah si tersangka, dan jadi si korban tahu persis siapa tersangka yang masuk ke dalam rumahnya ini. Hal ini menimbulkan kepanikan dari si tersangka, sehingga akhirnya si tersangka ini mendorong pintu tersebut dan itu mengakibatkan si korban langsung terjatuh. Nah, pada saat terjatuh inilah si tersangka pada saat masuk itu membawa gunting pisau cukurnya, gunting alat cukurnya, kemudian mulai menusukkan gunting cukur ini mulai dari kepala korban, kemudian ke paha kanan, paha kiri, kaki, kemudian lanjut lagi ke bagian muka korban, berkali-kali ditusukkan, termasuk juga ke bagian perut korban. Sehingga ditemukan fakta dari hasil pemeriksaan otopsi ada sekitar 27 bekas tusukan yang dilakukan oleh si tersangka kepada korban. Kemudian akhirnya karena si tersangka melihat korban masih keadaan melawan, akhirnya tersangka ke dapur, kemudian menemukan pisau dapur ini, kemudian kembali ke si korban dan kemudian si tersangka upaya lanjut untuk membunuh korban, itu untuk dengan menyayatkan pisau ini ke leher korban. Nah, inilah yang dilakukan si tersangka. Kemudian setelah itu si korban ini tidak sadarkan diri, si tersangka langsung kabur dengan membawa sepeda motor Honda Beat yang telah ada di garasi tadi. Nah, kemudian dari pengakuannya si tersangka ini pada saat kabur tersebut langsung menuju ke arah kota, sempat ke Belimbing itu masuk ke dalam sebuah gang. Di gang tersebut tersangka sempat membuang mulai dari gunting cukurnya, kemudian juga bantal yang ada di rumah korban yang penuh dengan bekas darah, kemudian juga jilbab atau kerudung milik korban yang juga dengan penuh darah, itu dibuang si tersangka di daerah Belimbing di Kota Malang. Dan si tersangka sempat beberapa hari di rumah orang tuanya di Bangkalan Madura ini, kemudian juga sempat berpindah ke rumah kakeknya, dan akhirnya di rumah kakeknya inilah dari anggota Satreskrim dan anggota Polsek Pakis bisa melakukan upaya penangkapan terhadap si tersangka. Jadi itu kronologis kejadian dari kejadian yang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh si tersangka ini. Dan yang cukup memprihatinkan itu adalah dilaksanakan pada hari pertama Lebaran. Kakaknya Mas, terkait meninggalnya almarhum ya adik Mas yang diduga akibat penganiayaan pelaku perampokan Mas ya. Bisa diceritakan mulai awal dan tuntutan mungkin setelah korban meninggal untuk pelakunya gimana mulai awal? Ya, kalau mulai awal itu waktu saya tinggal sholat Id. Jadi saya itu di rumah. Dia nggak ikut karena anaknya masih tidur. Sepulang dari sholat Id jam 7 itu udah dalam kondisi bersimbah darah. Langsung saya bawa ke sini. 1 minggu di sini dia dalam keadaan koma. Dan sekarang dia sudah nggak ada. Untuk pelaku ya tentu kita minta dihukum yang seberat-beratnya. Seberat-beratnya Mas ya? Seberat-beratnya. Oke Mas, bisa diceritakan untuk lukanya di mana aja? Luka ada di leher, ini, di bibir, di mata, itu benda tajam, masih ada benda tumpul di sini, di tangan, di sini banyak luka tusuk, sama di kaki. Itu jam berapa ya Mas waktu ketahuan dari keluarga? Jam 7. Jam 7 ya waktu sholat Id itu ya, Iya. waktu selesai ya. Terus tidak ada tanda-tanda mengarah sebelumnya perencanaan gimana tuh? Aku sehari sebelumnya itu? Nggak ada, semua berjalan seperti biasa. Nggak ada firasat apa-apa juga.